Kembali lagi di dunia teknik ya. Kali ini kita akan membahas atau belajar ya tentang bagaimana cara membaca angka pada jangka sorong manual ini ya. Nah, jadi jangka sorong manual ini ada yang satuan mili itu untuk bagian bawah, sedangkan satuan inci itu adalah angka yang bagian atas ya. Nah, kita mulai dari yang satuan mili dulu ya. Nah, jadi angka 0 ini ke satu strip yang pertama itu adalah membacanya 1 mili ya. Kalau strip kedua berarti 2 mili, strip ketiga 3 mili, dan strip seterusnya ya, tinggal ditambahkan saja. Kalau ke angka 10 ya berarti 10 mili kan, ke 20 kan 20 mili. Nah, itu cara membacanya ya. Nah, terus bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya gini. Jadi ini angka 0 ini angka patokan ya. Angka patokan. Nah, jadi kita mau ngukur ke berapa mili, ya tinggal ke geser aja kita. Nah, misalkan kita mau ngukur ke angka 10 mili ya. Nah, kita tinggal geser aja ke kanan nih. Ke kanan. Ya kan? Nah, udah kan? Kita mengukur 10 mili. Nah, angka 0 ini kan kita tinggal luruskan saja sama angka yang 10 di atasnya, berarti itu sama dengan adalah 10 mili. Nah, terus bagaimana cara membaca komanya ya? Nah, misalkan kita mau angka 10,5 ya. Nah, jadi angka di samping 0 ini ada angka 1, 2, 3 sampai 10 itu adalah angka 0-nya ya. Maksud saya angka komanya ya. Jadi angka 1 itu 0,1, 0,2 itu 0,2, 0,3 itu 0,3 ya. Nah, berarti kalau kita mau 10,5 ya kan, kita tinggal geser aja. Pertama kita ke 10 dulu, nolnya lurusin ke angka 10 kan. Nah, kita kan udah lurus. Nah, udah gitu kita tinggal cari komanya. Kita mau 10,5. Nah, angka 5 ini kita geser sampai ketemu lurus garis yang ada di atasnya ya. Nah, misalkan kita 10,5, ini kan udah 10 pas. Nah, kita mau 10,5, kita geser aja nih sedikit. Nah, sampai ketemu angka strip 5 nya itu lurus sampai strip yang di atasnya ya. Nah, berarti otomatis ini udah 10,5 ya. Kalau misalnya 0,6 ya kita tinggal geser sedikit lagi sampai angka 6 nya lurus yang ada di atasnya ya. Nah, ini kan udah lurus ya kan. Nah, berarti itu adalah 10,6. Kalau 0,7 berarti gitu di 10,7 ya kan. Nah, jadi begitu cara membaca jangka sorong ya. Nah, begitupun untuk satuan inci. Ini angka 0 ini adalah angka 0 patokan ya kan. Angka 0 patokan ini kita tinggal luruskan saja ke yang strip bawahnya. Ini kan satuan inci ya. Kalau misalkan ke angka 1 ini kan 1 inci, kedua ini kan 2 inci, ketiga ini kan 3 inci. Nah, kalau kita mau 1 inci ya kita tinggal angka 0 ini ya kan, kita luruskan saja sama angka 0, angka 1 yang ada di bawahnya ini, berarti ini sama dengan 1 inci ya. Kalau setengah inci ya tinggal antara 1 sama 0 ini tengah-tengahnya di mana, berarti ini setengah inci itu jatuhnya di sini ya. Kita 0 ini kita lurusin saja ke sini, berarti itu sama dengan setengah inci. Jadi itulah kurang lebih cara membaca jangka sorong ya. Nah, untuk penggunaannya, jadi jangka sorong ini ada 4 sisi ya. Ini untuk mengukur bagian luar ya, dan ini untuk mengukur bagian dalam ya kan. Dan ini ekor, ini ada ekor dia untuk mengukur kepanjangan juga bisa ya. Dan juga ada di balik sigmat ini juga sama, untuk mengukur kepanjangan juga bisa ya, antara sini sampai ke sini ya kan. Nah, ya kan. Kalau kita mau mengukur suatu benda, misalkan ini ada benda, kita mengukur diameter luarnya ya. Nah, kita berapa? Nah, kita ukurkan, tinggal geser aja. Nah, kita lihat ini angka 0 ini lurusnya ya kan. Angka 0 ini lurusnya sampai angka berapa? Ini kan angka 60 strip 5 ya. Berarti ini dibacanya sama dengan 65. Nah, begitulah untuk mengukur diameter luar ya, keliling lingkaran luar. Kalau untuk dalam kita bisa memakai ini ya. Memakai ini. Kalau untuk mengukur kepanjangan juga bisa pakai ini juga, ekor ini kan. Nah, kalau untuk membacanya sama, kita mau ukur kan misalnya dalam. Ini ada diameter dalam contoh. Nah, kita tinggal ukur aja ya kan. Nah,
kita lihat itu jatuhnya di angka berapa. Ini kan lurus angka nolnya sampai angka 50 kan, berarti itu adalah angka 50 ya kan. Nah, jadi begitulah cara membaca jaka sorong, kurang lebihnya begitu ya. Semoga bermanfaat. Salam dunia teknik, terima kasih.